Guys, balik lagi nih di Mobil Pijar. Weh, gile. Kali ini narasumbernya tukang paket, guys. Wow, tapi bukan tukang paket biasa. Paket apa tuh? Shopping online? Bukan, itu sih hal biasa. Narasumber kali ini paket kurir. Kurir apa? Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Panggilannya siapa? Jale sih. Jale namanya. Langsung panggilannya Jale gitu ya. Aja. Oh, oke. Tinggal daerah mana? Sekitaran Depok, masih sekitaran Depok. Masih sekitaran Iya. Depok. Depok, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat. Oke. Sekarang kerja atau apa? Sekarang kerja sih, jadi driver online. Oh, driver Driver online. Sekarang kegiatan itu. Oh ya, kegiatannya itu. Kalau yang lalu kegiatannya apa? Kegiatannya sih agak masa lalu agak susah ya dijelasinnya kalau ini. Kurir lebih tepatnya. Wow, kurir apa tuh? Kurir paket, tapi bukan sembarang paket sih. Paket lebih kayak narkoba ya. Narkoboy ya. Narkoboy. Itu semua jenis narkoboy? 2 jenis aja sih. Oh, 2 jenis. Itu dari tahun berapa? Awal startnya sih tahun 2000. Tahun 2000. Itu pada saat itu lu usia berapa? Masih 17 ya, kelas 2 STM. Sweet 17. Iya. Wih, gile. Pada saat lu lagi sweet-sweetnya, lu melakukan itu ya? Iya, bisa jadi. Iya, oke. Kenal itu tuh di mana? Awal kenal sih nggak sengaja ya dari tongkrongan ya. Oh, dari tongkrongan. Karena dulu punya kakak, tongkrongannya agak sedikit liar ya. Nah, jadi sempat nimbrung aja sih, nggak pengen macem-macem tadinya gitu. Karena balik lagi ya kebutuhan ekonomi, mau bantu keluarga, awalnya di situ. Oh, awalnya itu ya. Terus pertama-tama berarti sorry ya, kakak lu juga kayak gitu berarti? Kakak pemakai. Oh, oke. Lu berapa bersaudara? Ada 7 ya, 7. Banyak ya. 7. Jadi 7. kakak di atas 2 itu cowok kebetulan. Lu itu nomor 6. Oh, lu nomor 6. Yang kedua dari atas itu pemakai. Nah, lu kurirnya. Lebih tepatnya bukan kurir di mereka sih, mereka cuma pemakai aja. Karena yang jadi itunya, penyuruhnya lah bisa dibilang ya, itu teman setongkrongannya dia. Oh, jadi kakak-kakaan lah jatuhnya. Oh, kakak-kakaan di dalam tongkrongan itu. Iya, betul. Oke. Awal mulanya dia nyuruh lu atau lu yang menawarkan diri atau dia yang mengiming-imingnya atau gimana tuh? Pertama sih dia cuma nyuruh sepele aja ya, kayak misalnya jarak dekat. Saya juga nggak tahu itu awalnya paket apa gitu. Oh, jadi lu awalnya nggak tahu? Nggak tahu. Cuman dia bilang, tolong dong anterin ini, jaraknya dekat loh gitu. Dan pas setelah diantar itu agak aneh disuruhnya gitu, dari paketnya atau kita harus ketemu siapanya. Sorry tunggu. Kayak semacam bungkusan paketnya aneh apa normalnya aja? Normal. Cuman cara penyampaiannya yang aneh. Oh, penyampaiannya gimana tuh? Kita misalnya yang umumnya ya, kalau kita ngasih paket itu biasanya ini orangnya ini, namanya ini gitu ya, udah simpel, rumahnya di sini. Oh iya, ya normal. Cuman kalau ini kita ketemu di taman, kita tahu orangnya dengan kita ada obrolan yang kasarnya cuman saya sama dia aja yang tahu. Oh, boleh sharing obrolannya apa gitu? Obrolannya contoh ya, yang saya masih ingat tuh, misalnya kita lagi ngerokok, tiba-tiba didatengin sama orang, Bang boleh minta api, lalu kita bilang satu merek brand rokok, lalu dia bilang, oh sorry rokok gue bukan itu. Nah itu berarti dia orangnya. Oh, jadi udah ada kode-kodenya ya. Semacam tektokan gitu. Gitu ya. Oh iya. Sandi Morse ya. Iya. Gile. Kalau Pramuka dulu Sandi Morse guys. Nah, kalau ini juga ternyata ada sandi-sandinya ya. Itu lu berapa lama? Yang pertamanya sih kan baru ya, jadi kaget ya pas balik lagi kayak ngasih uangnya. Saya nanya, jadi uangnya gitu. tuh lu bawa bukan ditransfer? Bawa. Oh, COD lah kalau sekarang sistemnya gitu. Iya. Cuman kalau saya bingung kan, saya nanya gini dia ngejelasinnya agak gimana, mungkin pada saat itu dia juga lagi nge-fly ya. Oh, dia juga pemakai masih nge-fly gitu. Jadi ngejelasinnya kurang masuk di otak aja. Gitu. Akhirnya kalau lu tahu itu paket narkoba itu? Ya karena kepo, karena ngirim itu dengan jumlah suruhannya nih, upahnya lah kasarnya.
dulu ya 500.000 tuh janggal banget, kita bawa paket segini diupain 500.000 kan ada lah. Iyalah gede banget ya kan. Ini paket apa nih gitu kan, ada rasa kepo di situ. Terus setelah itu lu cari tahu atau dia memang menjelaskan secara gamblang? Nah setelah beberapa hari sih baru dapat penjelasan dari dia. Terus kalau yang diantar itu ternyata ya itulah sejenis narkoboy. Oke. Terus lu lanjut lah ya. Karena itulah dari hasilnya itu saya jadi tergiurnya dari situ. Karena ya cukup fantastis ya. Ibaratnya cuma nganterinnya aja segitu. Gitu itu di luar dari kita, misalnya ongkosnya atau transportnya gitu ya. Itu bersihnya saya dapat segitu. Oh, bersihnya segitu. Misalnya di jalan kita mau naik apa dulu kan masih naik angkutan umum ya. Atau bisa nyewa lah sama orang gitu. Dan itu ditanggung sama dia. Sama kita makan segala macem gitu ya. Selama kita perjalanan, nanti begitu pas kita udah setor uangnya itu, nah itulah bersihnya kita dikasih 500.000. Oh, oke. Tapi lu sendiri berarti nggak ada tim? Sendiri. Emang disuruhnya dia nggak boleh ngajak teman. Nggak boleh ngajak. Di sana pun sendiri. Maksud gue si pembelinya juga sendiri. Macam-macam sih yang saya ngalamin itu, kadang sendiri atau berdua. Oke. Tapi lu sejauh daerah yang pernah lu paling jauh deh nganterin tuh kemana gitu? Paling jauh sih di daerah Tangerang. Itu paling jauh? Paling jauh. Kalau pada saat itu ya masih apa ya, kita belum tahu jalan gitu ya. Iya pada saat itu kan lu tahun berapa mulai sore? Tahun 2000. Tahun 2000 iyalah kan, maksudnya belum ada Google Maps segala macam. Yang gitu-gitu belum ada lah ya, aplikasi. Jadi nyari lokasi ya nanya-nanya orang. Nanya-nanya. Dan lu sendirian gitu. Dulu lu biasanya naik apa? Karena udah sepakat ya dulu, sepakat sama dia. Dianya tuh siapa? Ada BD-nya gitu. Nah akhirnya difasilitasin ya, misalnya bikin SIM, terus dibeliin sepeda motor dulu, motor dulu lah ya, tapi yang siap pakai, nggak bermasalah. Jadi secara surat-surat aman lah gitu ya. Oh, bukan bodong? Enggak. Gitu, difasilitasin akhirnya. Oke. Modal juga lah ya. Iya. Paling unik customernya tuh kayak gimana? Paling unik sih pernah waktu itu kejadiannya di daerah ini ya, Jakarta Timur ya. Kenapa tuh? Anak kecil tapi cewek yang penerimanya. Nggak kayak penerima yang lain, biasanya kan saya ngeliatnya maaf ya gitu, serem-serem gitu ya. Ini anak kecil. Yang nerima anak kecil tapi itu cewek. Kira-kira dia disuruh juga? Disuruh juga, tapi kita yang namanya punya sandi sendiri, jadi cuma kita aja yang bisa terjemahin sandi itu. Oke, itu kecilnya seberapa kira-kira kisarannya? 10 tahun kurang lebih kalau nggak salah, kalau dari fisik ya. Iya 10 tahun. Itu dia sendirian? Sendirian. Itu. Mungkin taman atau di mana? Iya, kita waktu itu ketemunya di kayak apa ya, ada taman tapi ada danau. Itu lu ada orang di sekitar situ? Normal, kita siang kayak siang COD-nya. Mungkin saya mikir dia tuh ada yang nunggu di mobil di mana gitu, ada yang nunggu anak kecil itu gitu. Jadi nggak mungkin lah dia datang sendiri nih kendaraan. Nah terus kalau sandi sama anak kecil gitu lu sandinya apa? Atau sama juga? Enggak, sebelum berangkat emang kita udah dikasih tahu gitu sama BD-nya. Nih kita bakal di ketemuannya satu tempat, ketemuannya dengan kecil. Orang, bukan anak kecil dia nyebutin lebih spesifikasinya sandi. Jadi kalau ada yang nyamperin lo ngomong begini, lu balas begini. Gitu, berarti obrolannya itu sandinya itu pas. Berarti kita serahin barang itu, dia bakal kasih kita uang. Oh, jadi lu pun nggak tahu nanti tuh di sana ketemunya apa cowok, apa cewek, apa anak kecil atau udah tua. Kalau yang unik di situ kok ini nerima anak kecil kali ini gitu. Jadi begitu itu dia duluan yang nyapa dong? Yang nyapa dia, karena kalau dia yang beli kan otomatis dia yang nyamperin kita. Kalau dia mungkin dikasih tahu, kurirnya seperti ini, gitu gambarannya. Oh, kalau dia dikasih tahu kali ya. Jadi kalau saya jadi nggak salah kirim ngasih paketnya itu ke orang, jadi tepat sasaran. Oke. Itu berlangsung berapa lama lu kerja? Ya sampai kelas 3, lebih sih dari kelas 3. Selama sekolah sih terjun ke situ, tapi setelah sekolah berarti masih dari kelas 2 SMA ya? SMK Iya pokoknya SMA lah ya, sekolah umum gitu ya. SMA sampai lulus gitu. Nah, lu kan sekolah tuh. Terus kegiatan lu sekolah keganggu nggak? Enggak, karena ngirim itu kan nggak tiap hari. Oh oke. Jadi kalau lagi ngirim kita suka izin aja. Jadi guru mungkin bilang males masuk sekolah kali hari itu.
Oh, izin seharian. Oh, oke. Kayak gitu. Terus lu pernah dapat masalah dari sekolah? Kalau dari sekolah ya pertama kita masuk ke taman negeri ya, di Bogor ya. Itu masalah bukan karena ini tapi lebih ke tawuran ya. Lebih ke tawuran. Jadi Ya, pindah pelajar sekolah ya. yang normal. Oh. Saat itu kan memang lagi booming banget ya tawuran. Iya. Tapi berarti pihak sekolah ataupun temen lu nggak ada yang tahu gitu, lu Nggak ada yang jadi tahu. kurir Nggak ada yang tahu. Bahkan sampai lu lulus. nggak ada yang tahu. Bahkan keluarga sendiri pun sebenarnya nggak tahu. Lo emang pada nggak curiga lu dapet duit lo apa? Temen-temen lu misalnya kan lu lah ya namanya masih umur segitu ya, pasti ada rasa pengen dari hasil kerja lo pengen beli sesuatu dong, apalagi misalnya ya sorry tuh saya lu dari ekonomi yang agak kurang, pasti kan pengen sesuatu yang high end, Nah, yang itu kayak makanya temen-temen lu. Jangan terlalu mencolok. Maksud saya juga pada saat itu mikir saya punya uang tapi jangan terlalu mencolok, saya beli sesuatu akhirnya entar jadi pertanyaan kan. Ya. Gitu, makanya Tapi kan biasanya alam bawah sadar tuh memacu kita untuk itu gitu. Tapi lu tidak melakukan itu. enggak, lebih kayak untuk nutupin biaya sekolah aja gitu. Jadi sempat bohong ya waktu itu sama orang tua. Kalau saya dapat beasiswa sebenarnya emang enggak, itu bohong. Jadi saya nutupin itu untuk bayaran sekolah. Oke. Jadi orang tua lu pada saat itu memang tidak membiayai lu sekolah lagi semenjak lu menjadi kurir. Sebenarnya masih membiayai tapi kehidupan ekonomi masih di bawah lah jatuhnya. Saya cuman nggak mau mempersulit aja karena kita kan 7 bersaudara ya. Orang tua udah cukup capek ya ngurusin anak sebanyak itu. Oke, duit yang lu dapat selain untuk membantu ekonomi apa aja yang lu gunakan gitu tuh duitnya? Awalnya kan cuma nganter ya, lama-lama tertarik juga untuk pakai. Oke. Karena kan sistemnya walaupun dia bos lah kasarnya, Iya. kita nggak bisa sembarangan pakai barang dia, ya harus kita tukerin pakai uang, kita beli kasarnya gitu. Oh, jadi lu beli juga? Beli juga. Jadi ya nggak ada yang gratis ya, nyobain gitu. nyobain juga. Ya, nyobain akhirnya terjebak di situ. Berapa lama make? Sampai 2003, 2004. Oke. Masih make. Lah, terus abis itu titik terberat dalam hidup lu tuh apa? Cobaannya sih banyak. Sebenarnya udah ada Ya. ininya, ada koreksi dari Tuhan supaya berhenti. Ditangkap sampai 3 kali pernah. 3 kali? 3 kali. Pada saat lu nganter atau gimana? Ngantar. Jadi di TKP? Di TKP. Jadi saya lagi bawa barang, misalnya ada razia, saya pikir normal ya, SIM STNK juga lewat ya. Ternyata ada aja apesnya kan kalau lagi gitu mah, karena barang kan adanya di bagasi biasanya. Atau enggak saya umpetin, kadang di dalam boneka juga saya black saya masukkan. Kayak gitu. Jadi namanya kalau raja gabungan kan pasti ada anjing pelacak juga kan, dia pasti nyium. Ada aneh-anehan gitu. Nah, di situ ketangkap. Jadi bukannya pada saat lu lagi Transaksi. nunggu? Enggak. Itu Lagi lu di nggak pernah perjalanan lagi di biasanya. perjalanan berarti pada Iya. saat lu nunggu lu belum pernah kayak gitu? Belum pernah. Karena Iya. emang waktu kalau nunggu di satu tempat itu mereka udah saling komunikasiin kalau tempat itu aman. Oke, pada saat di jalan gitu lu ditangkap terus? Ya pasti diproses lah. Diproses. Itu langsung dibuka gitu pada saat itu? Pada saat itu itu paketnya? Paketnya dibuka, bahkan di tempat umum gitu kan. Sampai iya. saya diborgol di tangan ke belakang itu orang publik pada lihat. Wow. Gitu. Dibawa diproses ya, Iya. ke polsek atau gimana yang terdekat. Ya sempat ngedekam sih, tapi cuman nginep sehari 2 hari lah. Setelah itu ada sesuatu lah yang bikin saya bisa keluar. Oke. Tapi lu belum kapok-kapok ya? Ya karena dari itu aja, dari penghasilannya sama saya juga masih pengen menikmati itu yang bikin saya jadi. Terus kalau lu udah 3 kali tuh ketangkap, lu nggak kapok, lu nggak jerak gitu ya, apa yang ngebuat lu tuh sampai sekarang tuh udah yang ya udahlah gue udah berhenti gitu? Nah itu kan ada yang ketangkap, saya bilang 3 ya tadi. Nah yang terakhir ini yang titik balik saya untuk berhenti. 3 ya, dari 3 ini yang terakhir tuh menjadi titik balik lo. Iya. Karena ketangkap atau karena apa? Ya sama kayak ketangkep gitu, cuman yang ketiga ini pas di saat udah lulus sekolah, udah biasa remaja udah siap nyari kerja sih sebenarnya pada saat itu. Nah ketangkep, ada orang tua ngomong yang bikin saya itu jadi kayak ngerasa, aduh kok jadi kayak gini endingnya gitu kan. Ngomongannya sih nusuk sih, kayak dibilang nggak nganggap lagi saya anaknya gitu.
nggak nganggap lagi. Tapi selama di dalam itu sel itu, ya saya dibilang dituduh sebagai pengedar, tapi nggak cukup bukti mereka untuk punya barang bukti ya. Jadi statusnya kurir tapi ditahan agak lama gitu. Itu orang tua lu masih ada sampai sekarang? Bapak udah nggak ada. Itu yang bikin saya kadang sedihnya di situ. Saya dari yang tadi ya, saya gara-gara omongan itu jadi kepikiran untuk mau berhenti. Jadi saya mutusin setelah keluar dari sini saya mau rehab. 2004 saya rehab ke AA di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur ya, untuk kecanduan obat-obatan. Emang nyiksa sih sebenarnya di situ juga. Nyiksa maksud untuk sembuhnya gitu. Lu ngerasa emang harus punya niat banget gitu kalau emang mau sembuh, karena pilihannya cuma dua sih, sembuh kalau nggak mati. Iya sampai lo OD gitu. Pilihannya itu. Jadi alhamdulillah sembuh, cuman jeleknya tuh ada ya, gimana, pengen nunjukin ke orang tua ini udah sembuh loh pak, udah bersih lah kasar. Cuman kayak gimana ya, susah sih neranginnya. Jadi pas balik itu pulang ke rumah tuh nggak sempat. Sebenarnya hati senang tuh, pengen dapat pengakuan dari keluarga. Cuman bapak udah keburu nggak ada karena udah ada apa ya, tenda orang meninggal bendera kuning itu, saya nggak sempat minta maaf di situ. Ya ampun. Jadi maksudnya lu udah keluar, bokap lu malah udah nggak ada gitu. Mau dikasih kesempatan kedua minimal bapak ada, jangan meninggal dulu saya sampai at bisa. least lu cuma buktiin ke orang tua lu bahwa lu tuh udah ke jalur yang benar gitu. Tapi nggak sempat ngebuktiin depan mata bapak. Ya tapi semoga itu benar-benar jadi titik balik yang apa ya, yang jangan sampai lagi nengok-nengok ke belakang. Karena kan ya gue nggak tahu ya, karena katanya ya kalau lu pernah sekali terus lu salah lagi, ya balik laginya tuh gampang gitu. Iya memang kalau untuk balik lagi, tapi kalau saya pribadi setelah kejadian itu udah segala bentuk jenis yang bikin saya mabuk saya bakal tinggalin. Saya udah janji pada saat itu udah nggak mau lagi nyentuh apapun yang jenisnya mabuk. Oke. Padahal kakak lu masih sampai sekarang? Kakak udah bersih. Udah bersih juga. Bersih. Jadi alhamdulillahnya semuanya udah bersih. Bersih. Oke. Terus lu kegiatan lu tadi kan driver ya, driver online gitu. Cita-cita terbesar lu tuh apa? Sebenarnya sih pengen kuliah ya dari dulu, tapi nggak pernah kesampaian gitu. Karena ngelihat lagi, balik lagi flashback ke belakang, kalau saya itu bukan dari keluarga yang bisa dibilang mampu gitu. Makanya saya kubur mimpi itu. Biarin aja saya kerja normal aja, yang penting masih bisa hidup tapi nyari rezeki halal ya. Ya benar, karena memang halal itu ya segalanya ya, biar kita bisa maju dan melangkah ke depan yang lebih baik gitu ya. Oke, kan lu namanya udah ke jalur yang benar ya. Lu kasih dong pesan, kesan ataupun motivasi nih. Mungkin ada orang yang masih di jalur yang ini, atau jangan sampai ada yang pengen nyoba. Benar. Kalau pesan dari saya sih mendingan kenal boleh tapi nggak usah masuk. Jadi kalau kita kenal kan otomatis kita tahu apa dampaknya gitu. Iya. Tapi kalau kita kenal tapi masuk berarti kita bodoh. Udah dikasih tahu tapi pengen nyobain juga gitu kan. Karena efeknya bukan cuma apa ya, psikologis ya, lebih ke badan juga. Kalau nggak kuat, emang yang tadi saya bilang pilihannya cuma dua, bisa sembuh kalau nggak mati ya. Untungnya lu bisa selamat terus melanjutkan hidup dengan cara yang baik ya. Oke. Bagi kalian ya guys ya, ingat ya, jangan pernah coba-coba. Karena apa? Penyesalan itu selalu belakangan. Kalau duluan namanya pendaftaran guys. See you on next video. Bye bye. Thank you Mas ya. Oke.